Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Evelina Astra Patriot SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai hukum Kirchhoff. Sebelum melakukan penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama M. Rizky, yang kedua Mutiara Awalrianda, saya sendiri, yang ketiga yaitu Naila Sabita, yang keempat Naila Zaratunisa, dan yang kelima yaitu Silvi Dwi Putri. Selanjutnya, penyampaian materi pertama kali akan disampaikan oleh Naila Zaratunisa. Kepada Naila Zaratunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, atau umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Next slide. Bunyi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Hukum Kirchhoff 1 dikenal dengan hukum percabangan atau Johnsian Rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Keterangan sigma E sama dengan jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL. Sigma IR sama dengan jumlah penurunan tegangan atau volt. I sama dengan kuat arus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Zaratunisa. Selain itu tadi adalah pengertian hukum Kirchhoff dan bunyi hukum Kirchhoff 1. Nah, selanjutnya bunyi hukum Kirchhoff 2 akan disampaikan oleh M. Rizky. Kepada M. Rizky, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Bunyi hukum Kirchhoff 2. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpel, Love Rule, karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak atau konstan. Penemu hukum Kirchhoff. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada M. Rizky. Selanjutnya adalah aturan hukum Kirchhoff 2 dan penerapan hukum Kirchhoff sehari-hari akan disampaikan dan dijelaskan oleh Silvi Dwi Putri. Kepada Silvi, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan aturan hukum Kirchhoff 2. Untuk setiap lintasan tertutup harus memilih loop dengan arah tertentu. Kamu bebas menentukan arah loopnya, apakah mau searah jarum jam atau berlawanan. Namun lebih baik digunakan arah yang searah dengan arusnya. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda positif kalau searah dengan loop. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda negatif kalau berlawanan arah dengan loop. Gaya gerak listrik sigma E akan bertanda positif kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan. Gaya gerak listrik sigma E akan bertanda negatif kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Rumus dari hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Slide selanjutnya. Penerapan hukum Kirchhoff sehari-hari. Salah satu komponen listrik yang terasa menggunakan hukum Kirchhoff adalah rangkaian paralel dan juga rangkaian seri.
Kalau lampu disusun dengan menggunakan rangkaian seri, maka lampu yang paling dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang, sementara lampu yang jauh dari sumber listrik akan menyala lebih redup. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi Dwi Putri. Selanjutnya yaitu hasil praktikum. Praktikum kami pada minggu kemarin akan dijelaskan oleh Naila Sabita. Kepada Naila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum pada minggu kemarin. Baiklah, hasil percobaan Kirchhoff kemarin, kita menggunakan tegangan sumber yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12. Dengan masing-masing resistor yang di rangkaian paralel itu 27 dan 27, sedangkan resistor dengan rangkaian seri itu adalah 10 ohm. Nah, pada saat mengenai praktikum kemarin, kita hanya menggunakan 2 alat ampermeter. Sedangkan kabel resistornya ada 3. Nah, yang pertama itu pada IA, kita berhasil mendapatkan tegangan 0,3. Begitu juga dengan I1 dan I2-nya, kita dapat 0,3 juga. Pada sumber tegangan ke-6, kita mendapatkan IA-nya sama dengan 0,5 dan I1 serta I2-nya juga 0,5. Pada sumber tegangan ke-8, kita berhasil mendapatkan IA-nya 0,6 dan I1 beserta I2-nya juga 0,6. Yang ke-10 0,8, I1 dan I2-nya juga 0,8. Yang terakhir, pada sumber tegangan ke-12, kita berhasil menunjukkan pada skala ampermeter itu sama dengan 1. Begitu juga dengan I1 dan I2-nya, yaitu sama dengan 1. Nah, berdasarkan analisis data, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan skala baca. Skala baca ini rumusnya yaitu skala terukur dibagi dengan skala maksimal, dikali dengan I yang dihubungkan. Pada praktikum kemarin, kita juga menggunakan I terkecil pada alat tersebut, yaitu 0,5 miliampere. Atau 500 miliampere itu dijadikan dengan 0,5 ampere. Nah, pada IA yang pertama yaitu 4. Kita dapat tadi 0,3. 0,3 itu kita bagi dengan skala maksimal yaitu 5, lalu kita kalikan dengan skala yang dihubungkan yaitu 0,5, maka hasilnya dengan 0,03. Yang ke-6, 0,5 dibagi 5, dikali 0,5, dapatlah hasilnya 0,05. Yang ke-8, 0,6 dibagi dengan 0,5 sama dengan 0,06. Begitu juga dengan yang ke-10. 0,8 dibagi dengan 5 dikali 0,5 sama dengan 0,08. Serta yang terakhir pada IA-nya yaitu sumbernya 12. Kita berhasil mendapatkan skala terukurnya 1, lalu dibagi dengan skala maksimal 5, dikali dengan I yang dihubungkan yaitu 0,5, dapatlah hasilnya 0,1. Begitu juga dengan I1 dan I2. Hal ini sama karena sudah dapat dibuktikan pada hasil percobaan tadi, karena kita mendapatkan data yang sama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan berdasarkan kegiatan 1, kegiatan ini hitungan harus 1 dan 2, hitungan harus I1 dan I2 itu merupakan sama. Hal ini yaitu memenuhi dengan konsep hukum Kirchhoff tadi, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Dapat teman-teman lihat di situ, hasil analisis datanya sama dengan hasil percobaan. Baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya mengenai hasil pengamatan dan analisis data. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Naila Sabita. Nah, pada presentasi kali ini dan praktikum yang kita lakukan kemarin dapat disimpulkan bahwa hukum tegangan Kirchhoff merupakan tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Dan hukum arus Kirchhoff menyatakan penjumlahan arus yang masuk satu simpul sama dengan penjumlahan arus yang meninggalkan simpul tersebut. Nah, sampai di sini presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.